Al-afatus sadisatu, kerusakan lesan yang keenam. Kerusakan lesan yang keenam. At-taqa'uru ay at-ta'ammuku. At-taqa'uru ay at-ta'ammuku. Mendalamkan fil kalami di dalam perkataan. Mendalamkan di dalam perkataan. Kalau bahasa Jawanya itu mandek-mandek no itu loh. Sesuatu ndak ada, sesuatu yang ini tapi di mana? Jangan kosong ini. Maju ini, jangan kosong. Bitasyadduqi. Tasyadduq ayatakallama bi ghairi ihtiraz, yaitu berbicara tanpa berpikir, menjaga maksud berpikir. Pokok keluar, pokok ngomong. Kemudian watakallufis sajai, memaksakan untuk menyamakan akhir perkataan. Apa bahasa Indonesianya itu? Ngenak-ngenak ngomong. Kalau belakangnya itu a semuanya. Belakangnya itu ba semuanya. Ada orang yang aslinya memang seperti itu, tapi ini enggak, ini takalluf. Yang masalahnya itu takallufnya ini, maksakan diri. Karena nanti ini semuanya kejelekan ini munculnya nanti enggak ikhlas karena Allah, bahkan kalau terlalu mendalam jatuhnya kibir. Wal fasahati, ay takalluf fil fasahati, yaitu memaksakan di dalam kefasihan. Memaksakan di dalam kefasihan ketika berucap. Terlalu maksakan. Ya. Allahu Akbar cukup. Allahu Akbar. Terlalu ini. Ya. Wattasannu'i, dan apa? Dibuat-buat. Wattasannu'i, dibuat-buat. Ini kembalinya kepada takalluf. Karena memang orang berbicara itu harus adanya son'atun. Ada sesuatu yang dibuat. Salahnya di sini takallufnya ini. Makanya kalau kita berbicara dengan saja, dengan aturan, belakangnya a semuanya, b bagus. Dia bisa mengucapkan sesuatu, bisa. Ya sudah dilaksanakan, enggak apa. Penyakitnya kalau masuk takalluf. Ketika dia takalluf, ini masuk penyakit lesan. Fasoha, harus. Kita mengucapkan sesuatu dengan fasih, harus. Yang tidak boleh ini apa? Takalluf fil fasoha. Memaksakan di dalam untuk kefasihan. Itu tidak boleh. Kemudian ngomong perlu diatur. Ngomong perlu dirangkai terlebih dahulu. Berarti ada bentuk son'atun. Tapi kalau tasonno, tidak boleh. Tasonno ini membuat-buat yang bukan aslinya. Loh, ini ada beb, orang ini kalau ngomong tidak bisa, tadi dibuat bagaimana caranya biar enak didengarkan. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau dibuat-buat, melampaui batas, itu tidak boleh. Itu. Makanya bedanya orang ikhlas sama ndak itu dari segi hatinya, semuanya. Siapa yang akan tahu hati kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu. Oh hati, ya Allah yang tahu. Terus
Apa bedanya yang nampak antara orang ikhlas dan orang ujub atau orang riya? Dari mana? Ketika halayak rame dan ketika sendiri, itu bedanya. Ada orang sholat, dia menggunakan sorban, dia menggunakan imamah, dia menggunakan gamis. Karena apa? Jamaah di masjid. Oh ya, betul. Kemudian, kalau sendirian, jangankan sorban, jangankan imamah, kopi aja ndak ikhlas berarti. Dikatakan dalam kalimat Arab itu bahwasanya apa? A'laman nas bi khuluqiz zauj faya zaujah. Orang yang paling tahu akhlaknya seorang laki-laki sebagai suami, yang paling tahu siapa? Istri. Karena kalau depannya orang tidak tahu, dengan pakaian ini, pakaian itu, pakaian ini, rupanya. Tapi kalau ini tidak bisa. Ketika sendirian baru kelihatan. Nah, semua ini, kalimat-kalimat ini yang merupakan penyakit. Kenapa oleh Imam Ghazali dikatakan penyakit? Karena ini bertentangan dengan akhlaknya Nabi SAW. Nabi itu fasohah tanpa dibuat-buat. Nabi itu kalimatnya itu adalah saja'ah tapi tanpa dibuat-buat. Nabi itu terus sini. Ada orang melampaui batas bertentangan sama Nabi. Ketika bertentangan dengan Nabi, apapun itu perilaku, meskipun seolah-olah itu baik, tidak baik. Karena akhlak yang baik sumbernya dari Nabi. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an dari Rasul. Dari Zainul Wujud, dari Nabi SAW. Nabi fasohah. Nabi kalau ngomong teratur. Nabi kalau ngomong sempurna. Ada orang disempurnakan sampai melampaui batas, bertentangan sama Nabi. Ketika bertentangan sama Nabi, tidak bisa. Ada orang misalnya ngomong, orang itu kalau ngomong, kalau semakin intelek, itu semakin nunjukkan dia tadi itu semakin alim. Belum tentu. Kalau yang dihadapi tidak ngerti semuanya. Kalau yang dihadapi tidak paham apa yang diungkapkan, ya salah, tidak sesuai. Makanya ini menjadi satu penyakit dari lesan yang keenam karena apa? Bertentangan dengan sumber akhlak yaitu Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna abghadakum ilallahi wa ab'adakum minni majlisan ats-tsartsaruna." Inna abghadakum, sesungguhnya yang paling dibenci di antara kamu sekalian, sesungguhnya yang paling dibenci di antara kamu sekalian di hadapan Allah, paling dibenci. Kalau sudah oleh Allah dibenci, wa ab'adakum minni majlisan, dan orang yang paling jauh dariku kelak di hari kiamat. Yang paling jauh dariku kelak di hari kiamat. Siapa yang pertama? Ats-tsartsaruna. Tsartsaruna itu katsirus siyah, banyak berteriak, bengak-bengok kalau ngomong. Itu. Teriak-teriak kalau ngomong, ats-tsartsaruna. Tuh. Yang kedua, al-mutafaikihuna, ay at-takabburu fil kalam. Yang kedua,
orang yang sombong ketika berbicara. Yang ketiga, al-mutasyaddiquna. Al-mutasyaddiquna. Mereka yang tidak berpikir jika berbicara. Mereka yang tidak berpikir kalau kita berbicara. Merekanya Imam Ahmad dan Tirmidzi. Wa Tirmidzi wa hasanu bi lafdhin inna abghadakum ilayya. Ya, ada riwayat yang mengatakan apa? Inna abghadakum ilayya, sama aja. Sesungguhnya yang paling dibenci, berarti masuk kepada kalimatnya kan yang pertama inna abghadakum ilallah wa abadukum minni. Ada riwayatnya inna abghadakum ilayya, sama saja. Hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, ala halakal mutanatti'un. Ala ini merupakan huruf untuk mengingatkan. Ketahuilah, halakal mutanatti'un, celaka orang yang mutanatti'. At-tanattu'u at-ta'ammuku wal istiqsa, mendalamkan dan melampaui batas. Mendalamkan dan melampaui batas. Nah, amin ya. Makanya dikatakan, oh berarti kalau ngomong harus sekarepan gitu ya? Bukan gitu. Dikatakan di sini apa? Wala yadkhulu fi tahsini al-fadil khitabati wa tadhkiri, tapi min ghairi ifratin wa ighraqin. Bawahnya, tidak masuk dalam hadis ini apabila seseorang itu dia membaikkan di dalam penyampaian atau khutbah, atau di dalam tadzkir, mengingatkan. Wa tadzkir, dalam mengingatkan. Itu min ghairi ifratin, tanpa ifrat, melampaui batas. Min ghairi ifratin wala tafrid. Ifrat melampaui batas, tafrid sama saja sebetulnya, terlalu nemen ya. Wa ighraq terlalu tenggelam, terlalu dalam lah. Fa innal maqsuda minha, inilah. Fa innal maqsuda minha tahrikul qulubi wa tashwikuha. Karena maksud dari apa? Khitabah. Karena maksud dari penyampaian sesuatu untuk apa? Tahrikul qulub, untuk menggerakkan hati para pendengarnya. Wa tashwiquha. Apa tashwiq? Syauk. Apa?
kerinduan. Dan untuk memunculkan kerinduan dari hati orang yang mendengarkan, sehingga apa? Wali rasyaqatil lafzi ta'thirun fahuwa laikum bihi. Maka bawahnya ya, maka dengan kalimat yang tegas, rosyaqo itu to'an fil kalam. Maka dengan kalimat yang tegas akan memberikan bekas yang kuat ke dalam hati manusia, koma bawahnya, fahuwa laikun bihi, maka hal tersebut pantas bagi penceramah, penyampai sesuatu. Nek ngomong depan orang, tuh kalimat yang ngapain nusuk gitu ya, apa itu antaranya kalimatnya Umar itu apa? Yang tentang masalah maulid itu, orang yang mereka tadi itu nanti engkau akan tahu bagaimana perayaan maulid yang kita laksanakan di dunia ini tidak ada nilainya, kecil sekali dibandingkan nanti yang ada di akhirat. Itu kan nusuk omongan tadi itu. Tapi nusuknya omongan itu pantas. Kenapa? Karena dia tengah khutbah. Supaya orang dengarkan itu timbul perasaan rindu. Lain haknya. Amal muhawaratu, adapun berdialog biasa. Bawahnya, adapun apabila berdialog biasa, fala yaliku biha as-saja'u wa tasyadduq, maka tidak pantas untuk terlalu mengatur omongan. Terlalu mengatur omongan. Atau terlalu apa? Berbicara tanpa berpikir. Karena omongan biasa, kadang-kadang omongan ya tidak perlu kita disampaikan di podium, duduk. Nabi itu ada aturan-aturan seperti itu. Di antaranya kalau misalnya Nabi berbicara tentang masalah kewanitaan, tidak langsung nyampaikan terang-terangan gitu, enggak. Nabi kalau nyampaikan tentang masalah kewanitaan itu duduk dengan beberapa orang dan Nabi tidak langsung ngomong. Nabi merunduk dulu. Setelah merunduk, diam lama, kemudian menengadahkan wajah mulia. Katanya sahabat ketika ngeliatan Nabi itu menengadahkan wajahnya gini, terlihat merah. Seperti malu Nabi. Baru Nabi menyampaikan. Dan itu pun dengan kalimat yang sehalus mungkin dan dengan sepelan mungkin yang bisa dijangkau secara normal. Tapi kalau pas di podium seperti komandan perang, lantang suaranya Nabi. Tapi kalau masalah-masalah seperti itu dalam keadaan majelis sedikit, berbicara, ngobrol, enggak. Ada orang tanya itu bagaimana kalau ada hubungan laki perempuan ya Nabi? Jawabannya Nabi apa? Faida iltaqo khitanan. Jika bertemu apa? Dua khitan. Dua khitan apa? Laki perempuan. Itu kalimatnya Nabi. Dalam bahasa Al-Qur'annya ya banyak kan. Nisa'ukum harthun. Tidak jelaskan gitu. Makanya kalau ada orang yang nyampaikan ilmunya Nabi di podium, kok ngomong kotor, ngomong cerita rumah tangga, ngomong ini, tidak pantas.
Ya ini bukan penceramah. Benar kan ya? Wala ba'itha alaihi, bawahnya apabila ketika berdialog biasa, enggak nyatet kau. Kau enggak nyatet dah? Mana? Catetan. Apabila berdialog biasa, kemudian melampaui batas, maka hal tersebut tidak akan muncul karena dua hal, kecuali karena dua hal. Hal tersebut tidak akan muncul kecuali karena dua hal. Riya dan idharul fasohah, menampakkan kefasihan. Tuh kalau ngomong biasa ya situ munculnya. Ndak riya, ya menampakkan kefasihan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.